wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anakku semua yang dirahmati Allah. Wabil khusus pertama-tama yang kita hormati bersama beliau Bapak Denny Mulyana sebagai KIS, kepala istana. Luar biasa, ternyata istana punya kepala itu. Dan kebayang, saya bayangkan baru pulang dari IKN. Ya, dia ada keliling di istana. Memang itu ada kepalanya. Kalau di Jogja kan tidak itu. Saya bayangkan seperti itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya bisa datang memenuhi undangan Maulana untuk bisa bersilaturahim dengan para bapak, ibu, dan adik-adik semua di masjid Darul Mukhlisin. Kalau dari namanya Darul Mukhlisin, dan saya lihat memang wajah-wajahnya mencerminkan nama masjidnya. Mukhlisin artinya apa? Orang-orang yang ikhlas, bukan berarti orang-orang yang nggak punya harapan. Orang-orang yang ikhlas itu adalah orang-orang yang sangat optimis. Kenapa? Karena kekuatan hidup di dunia ini adalah keikhlasan. Orang yang tidak ikhlas, maka dia orang yang paling tersiksa hidup di dunia ini. Kalau kalian ingin bahagia, hidupnya ingin sakinah mutmainah, maka ikhlaslah dalam segala hal. Apa ikhlas itu? Ikhlas itu artinya kita melakukan segala sesuatu karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Bapak Ibu hadir ke ini karena Allah, bukan karena takut dengan Pak Denny. Bapak Ibu kantor di gedung akun di istana sana juga karena Allah. Allah memerintahkan Bapak Ibu untuk rajin kantor, ya, menjalankan kewajiban. Itu kan perintah Allah. Patuh pada pimpinan, mentaati segala peraturan, itu juga bagian dari perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu Bapak Ibu jalankan, hidup itu nyaman. Kata Rasul, ati rabbaka takun aliman wala ta'tihi takun jahilan. Orang alim, orang pintar itu, kata Rasulullah, yang disebut orang pintar itu bukan profesor doktor, bukan. Orang pintar itu adalah orang yang taat aturan di mana dia hidup. Itu orang pintar. Karena apa? Kalau dia tidak taat, dia hidup di lingkungan istana, jadi karyawan istana, tidak taat peraturan, efeknya apa? Dipecat. Jahilah wala ta'si takut jahilah. Sehebat apapun kamu, kalau kamu tidak taat peraturan, kamu disebut orang bodoh. Meskipun profesor doktor sudah tahu kalau naik sepeda motor pakai helm,
Karena merasa profesor doktor, naik sepeda motor, tangkap sama polisi, ditilang. Ternyata yang hilang mahasiswanya yang jadi polisi. Malu apa Anda? Ada yang viral netizen, wah profesor ketilang. Jahil, dia bodoh, tidak mampu menjaga marwahnya sebagai orang terhormat. Kenapa? Tidak patuh pada aturan itu tindakan bodoh. Efeknya apa? Menyengsarakan diri kita sendiri. Dimanapun Bapak Ibu hidup, dimanapun Bapak Ibu tinggal, semuanya harus taat aturan. Orang taat aturan itu orang hebat. Zaman sekarang tuh taat aturan. Kalau kita mau jadi orang yang pintar, hidupnya nyaman, tenang, apa sih tujuan hidup di dunia ini? Ingin bahagia kan? Ada nggak tujuannya ini sekarang? Nggak ada kan? Bapak Ibu cari uang, cari pekerjaan, atau ujung-ujungnya apa? Ingin hidup bahagia. Meskipun bahagia nggak ada hubungannya dengan uang. Ya, banyak orang bahagia, tertawa itu kan tidak harus ada uang. Banyak orang punya uang banyak sekali. Jika mau ditabung di mana, akhirnya dimasukkan beli rumah khusus nabung uang, kan gitu ya. Kita akan masuk uang itu luar biasa. Ya, kita melihat menyaksikan sendiri sekali di mana uang numpuk kayak gitu dari satu rumah. Bayangkan, itu baru dioplos itu. Bagaimana yang murni? Luar biasa. Bapak Ibu, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka kunci dari keikhlasan itu apa? Syukur. Ini penting. Bersyukur. Ini kalau kita tidak pandai bersyukur, kita jangan berharap akan menjadi hamba yang fokus. Bersyukur itu apa? Ini penting Bapak Ibu. Saya punya pengalaman. Keluarga sendiri masih keluarga, masih keluarga. Tapi agak sudah lama sebelum COVID-19, sekitar 2014-15 terjadi. Jadi ada saudara saya tidak bisa ngentut, sampai lebih dari 3 hari kembung, ya kan? Kembung. Masuk kepala udah nggak kuat, dibawa ke rumah sakit. Kebetulan beliau tinggal di Jakarta, dibawa ke rumah sakit haji, masih ingat ya? Di Orde kan? Masuk kok langsung dokter itu menanggapi gawat karena sudah hari keempat tidak ada ini, semakin keras, perlu itu semakin keras. Yang saya lihat beliau ini nggak tega juga, penderitanya kebayang sakitnya juga. Akhirnya begitu masuk rumah sakit, diinfus, disuntik, wah segala macam. Ternyata juga tidak bisa ngentut. Dokter memutuskan kalau sampai hari kelima tidak ngentut, operasi besar. Operasi besar. Akhirnya apa? Malam ke hari 5, besoknya hari kelima, jam 6 pagi tidak ngentut, operasi besar. Apa yang kami lakukan? Keluarga kumpul semua di rumah sakit. Wiritan baca semua doa yang kita tahu, baca. Memohon apa kepada Allah? Memohon kentut. Yang dimohon apa kepada Allah? Baca balai, baca yasin, baca waqiah, semua doa. Yang kita ketahui apa semua doa dibaca itu. Saking susahnya mengharap syafaat berupa kentut. Semangat kami, Masya Allah. Ditunggu jam 9 malam darah di kantor itu. Semakin sampai jam 12 malam ternyata belum juga kentut. Wah, kami sudah mulai fokus. Ya Allah, ya sudahlah kalau memang harus dioperasi ya gimana lagi. Karena yang namanya operasi itu kan pasti ada resiko, ya kan? Paling tidak resiko yang jelas, resiko pembiayaan. Kan pasti itu kan? Nah, itu sudah konkret.
Akhirnya kami tetap aja ya sudahlah. Kita apa yang kita harapkan disitulah kita merasakan sebagai manusia itu tidak punya kemampuan apa-apa. Allah tahan kentut saja kita susah dan takut. Kita hanya 4 hari masuk ke 5 hari. Semuanya susah, sekeluarga itu susah semua. Nah itu supaya gimana kalau? Karena apa? Beliau itu kalau dioperasi juga resiko, jangan bawaan. Tapi terbantah, bahasanya medis kan harus pilihan. Nah itu kan bahasa menakutkan. Keluarga harus tanda tangan gimana? Pokoknya kalau jam 6 jangan operasi. Kita tunggu sampai jam 2 jangan tuh, masya Allah. Susah tuh. Sudah semua apa bekal doa, semua bendahara doa, semua yang kita tahu tentang doa itu kita baca sampai habis berulang kali. Gak ada yang dikasih. Kok dilarang begitu tarkim? Wassalamu alaikum. Itu ya. Imsak ya. Kalau sekarang imsak ya. Kalau itu bapak imsak gitu ya. Kirim masakan, macam-macam itu. Begitu itu imsak, masya Allah, langsung berdoa. Masya Allah. Baru imsak itu berdoa. Apalah reaksinya? Kita semua di ruangan itu sujud syukur. Karena Allah anugerahi kentut, kita sujud syukur. Meskipun keluar dari ruangan kita flu semua. Kita kebayang enggak? 5 hari tidak akan berlalu baru dan macam apa itu. Kita semua ada yang pusing, ada yang hampir pingsan itu kan. Supaya super buar gitu, luar biasa. Apalagi asing bulat gitu ya. Tapi kita harus sujud syukur karena Allah anugerahi kan. Bapak Ibu tahu nggak biaya 2014 itu tanpa tindakan operasi besar dia kena biaya hampir 20 juta. Hampir 20 juta, sekitar 17-18 juta. Belum kalau tindakan itu 2014. Kalau sekarang kan nggak mungkin turun kalau ditindakan. Kalau sudah naik kan nggak tahu, tangganya hilang, nggak bisa turun gitu. Itu satu bayar. Harga satu kentut 18 juta. Coba, kata dokter, orang kalau sehat, veterinarnya sehat, kentut dalam 24 jam itu minimal 10 kali, maksimal 25 kali. Dalam 24 jam. Oh, coba Bapak Ibu perhatikan aja. Kalau kentut dalam 24 jam kurang dari 10 kali, itu bermasalah. Kalau lebih dari 25 kali, itu better itu. Itu indikator. Orang semua operasi besar, bukti keberhasilan operasi apa? Kentut. Pencernanya berarti sudah berjalan dengan baik. Nah, inilah Bapak Ibu yang pengalaman yang luar biasa yang mengajarkan kepada kita bagaimana bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu semua bisa hadir di tempat ini. Coba dengan suasana yang riang, yang gembira, yang senang. Coba Bapak Ibu perhatikan kanan kiri ada enggak tetangga kita, saudara kita yang saat ini sudah terbaring di rumah sakit. Ada kan? Ya. Kita oleh Allah diberi kesehatan dan diberikan hidayah bisa datang ke sini. Dan semua orang, banyak orang Islam sehat, punya uang, punya apapun bisa hadir ke masjid ini, tapi tidak mau hadir. Lebih senang contoh di Jogja ini luar biasa. Saya memperhatikan kalau sudah mau masuk bulan Ramadan itu ada ini
Biasanya di kampung saya itu tiba-tiba 1 bulan sebelum Ramadan itu muncul warung-warung baru. Iya, muncul warung-warung baru. Dan hebatnya apa? Begitu Ramadan itu semuanya ada penghuninya. Artinya ada pengunjungnya, nggak ada warung yang sepi. Coba Bapak Ibu perhatikan. Dan bisa dititik ya, pengunjung warung di bulan Ramadan itu di Jogja, khususnya mungkin di kampung saya, itu asar aja udah masuk. Asar jam 5 Kalimat itu sudah masuk warung. Dan dia iktikaf sampai habis tarawih baru keluar. Itu kelebihan dan kelebihan masyarakat Jogja menghormati Ramadan. Iktikafnya di warung. Jadi masuk asar keluar setelah tarawih. Itu salah satu keberkahan, ya. Dan bisa kita perhatikan fenomena di sekitar Bapak Ibu. Kembali pada persoalan syukur, itulah yang harus kita tanamkan dalam tadi panitia wanti-wanti temanya muhasabah. Benar kata Profesor ini, kata Pak Denny, Profesor aja diatur-atur. Kalau dulu Profesor suka ngatur. Jadi dalam konteks muhasabah ini, ayo kita melakukan introspeksi. Ini tema besar yang isinya macam-macam, termasuk di dalamnya sudahkah kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Allah tidak menuntut apapun dari kita, hanya kita bersyukur saja atas nikmat yang Allah berikan. Kadang kita terlalu sombong, merasa baru sholat tahajud 2 kali sudah merasa punya tiket privat ke surga, ya, atau baru berbuat baik sedikit saja sudah merasa. Nah, ini kita harus sadari. Dalam sebuah kitab di Risalah itu diceritakan, andaikan ada seorang manusia lahir dari rahim ibunya, begitu lahir dia tidak nangis kuek, tapi astagfirullah. Misalnya ada bayi baru lahir langsung istighfar, lahir kuek langsung astagfirullah. Dan dia hidup sampai 60 tahun usianya, tidak pernah bermaksiat kepada Allah 1 detik pun dalam hidupnya itu, maka ibadah dia selama 60 tahun itu tidak cukup untuk membayar menebus nikmat Allah yang berupa mata satu. Ibadah seorang hamba 60 tahun menebus nikmat Allah 1 mata itu tidak cukup. Belum 2 mata, belum yang lain. Alangkah sombongnya kita baru sholat jamaah 2 kali aja. Tarawih itu pilih yang sudah datang paling akhir, pulang paling awal. Itu pun kalau lama sedikit, wah sudah bikin isu itu, viral nanti di medsos itu. Ya. Kita sudah begitu aja merasa. Padahal ingat saya sampaikan tadi, banyak hal. Bapak Ibu saya tanya, pernah nggak selama hidup sampai saat ini, usia sampai saat ini, Bapak Ibu semua, pernah nggak 1 kali saja Bapak Ibu berdoa kepada Allah memohon semoga jantung saya tidak berhenti berdegup? Pernah nggak? Nggak pernah. Pernah nggak? Ya Allah semoga tak pernah berhenti ya Allah. Nggak pernah. Padahal sekali kalau jantungnya capek berhenti sebentar aja kan selesai kita. Itu nikmat yang luar biasa. Tapi kita tidak pernah meminta kepada Allah, Allah memberikan kepada kita. Dan banyak di tubuh kita itu semuanya luar biasa. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tugas kita hanya mensyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maksudnya apa? Kalau kita pandai bersyukur, bersyukur itu apa wujudnya? Bersyukur itu wujudnya dengan menjalankan perintah Allah, itu wujud bersyukur. Kalau Bapak Ibu bersyukur, semakin rajin beribadah, semakin rajin
beribadah itu tidak hanya partia individual, tapi juga sosial, ya. Sholatnya rajin, ngajinya rajin, tapi jangan itu saja, harus punya kepedulian sosial yang tinggi. Karena Islam itu adalah Islam agama rahmah, rahmatan lil alamin. Bukti seseorang itu Islamnya baik kalau kehadirannya dianggap atau dibutuhkan oleh semakin banyak orang. Artinya apa? Bapak Ibu, ukuran baik, ukuran sukses dalam Islam adalah seberapa banyak orang membutuhkan kehadiran kita, seberapa banyak orang membutuhkan manfaat keberadaan kita. Banyak orang kaya tapi masyarakat sekitarnya tidak merasa butuh dengan kekayaannya. Ya enggak? Banyak orang pintar di kantor saya itu banyak orang pintar, profesor, doktor, tapi tidak semua mau bertanya, berkonsultasi kepada beliau. Lalu buat apa? Buat apa yang kita capai selama ini kalau tidak untuk kebahagiaan orang lain? Karena ukuran kesuksesan kita semakin banyak orang merasakan kehadiran dari kita hidupnya. Apalah yang kita punya, itulah yang harus kita maksimalkan agar orang lain merasakan kehadiran kita. Jangan sampai kita sudah hadir, sudah teriak-teriak, tapi orang menganggap gak hadir. Tapi orang jangan kayak ada tapi jangan tidak ada. Ada setan. Ada apa tadi? Ya adanya tidak ada, Pak. Alhamdulillah. Apalagi ini disebut kalau kategori manusia itu ada 5, ya. Kalau dalam konteks ini kategorinya Islam itu ada orang itu ada 5. Ada orang yang orang wajib. Orang wajib itu artinya kehadirannya sangat ditunggu, bahkan diundang dan dijemput. Nah itu orang wajib. Sudah diundang, dijemput, difasilitasi, itu orang wajib. Kalau bisa kita masuk ke level itu. Ada yang sunnah. Sunnah itu kehadirannya juga ditunggu, karena keberadaannya memberikan manfaat, kebahagiaan pada yang lain. Ada orang itu yang kelasnya mubah, hadir nggak hadir orang nggak tahu. Nah ini sudah mulai menyedihkan. Ini tipe yang ketiga ini, kelas ketiga ini sudah mulai menyedihkan. Kehadiran kita itu nggak ada yang tahu. Berarti ngomongnya kemarin, saya juga hadir, ada loh. Mereka nggak tahu. Repot menunjukkan saya ada, kalau orang berkata dia tidak ada. Ada yang keempat, manusia makruh. Nah itu tambah parah. Kenapa? Ketika orang mendengar dia mau hadir, orang sudah susah. Aduh, dia mau datang katanya. Jadi harus ada makin. Jangan-jangan ada tanda lina. Jangan sampai kita menjadi manusia yang makruh. Nama kita itu sangat menyusahkan. Baru ada kabar kita mau datang, orang sudah susah. Lu gimana kalau ada orang seperti itu? Aduh, mau datang ada sebuah lu susah lagi guys. Akhirnya bikin undangan untuk kata warga, undang untuk hadir dengan catatan akan begitu akan kami mohon berdoa untuk tidak hadir. Dan yang lain siapa? Manusia haram. Wah itu kalau manusia haram itu alhamdulillah ya. Jadi bukan kita betul-betul menyiksa lingkungan. Orang yang haram itu sifatnya, karakternya, yang pasti tidak ada manfaat sama sekali kepada siapapun. Dan ingat, indikator orang itu kebaikan dan tidak itu ukurannya adalah kedekatan dia kepada Allah. Semakin dia dekat kepada Allah, implikasinya dia pasti akan semakin baik kepada siapapun. Orang lain pasti merasakan, ya, orang lain pasti merasakan kebaikan. Itu penting. Dekat itu dekat kepada Allah itu tidak harus selalu rajin sholat. Kalau ukurannya harus
selalu ke masjid, lalu di masjid, orang dekat kepada Allah, maka orang paling dekat ya takbir masjid. Tidak, ya. Yang namanya orang dekat kepada Allah itu orang yang menjauhi segala sesuatu yang Allah larang. Meskipun tidak kelihatan jarang ke masjid, tapi dia selalu melakukan sesuatu yang Allah perintahkan. Ya, dia seperti itu. Ya, itu orang yang dekat kepada Allah. Tapi sebaliknya orang yang jauh dari Allah, otomatis dia jauh dari rahmat Allah. Kalau jauh dari rahmat Allah, berarti keberadaannya jauh dari rahmat Allah. Kalau keberadaannya jauh dari rahmat Allah, bukan hanya dirinya yang merasakan tidak nyaman. Orang yang jauh dari rahmat Allah itu cirinya apa? Kebahagiaannya dicabut oleh Allah. Indikatornya apa? Hidupnya mulai tidak tenang, stres, depresi. Itu ciri orang yang sudah semakin jauh dari Allah. Ala abizikrillah tatma'innul qulub. Orang yang dekat kepada Allah tidak akan pernah stres, apalagi depresi, apalagi Allah tidak bunuh diri. Ya, itu cirinya. Nah, ini Bapak itu mungkin bisa dites. Gak perlu tanya ke siapa-siapa. Saya ini benar nggak ya berbuat selama ini? Cirinya begini. Coba Bapak itu muhasabah kan ini? Muhasabah coba. Dalam 1 tahun ini sudah berapa kali Bapak Ibu melakukan sesuatu yang menurut ukuran Bapak Ibu tidak berhasil, gagal, dan Ibu Bapak menyesali itu terjadi? Pernah nggak? Nah, sering. Nah ini tipsnya ini. Kalau kita ingin mukhlisin, tenang, mutmainin, diri orang yang beriman dekat kepada Allah tidak pernah menyesal dalam hidupnya. Bisa nggak kita tidak pernah menyesal? Bisa. Caranya gimana? Setiap kita mau melakukan apa saja, mau merencanakan apa saja, punya keinginan apa saja, ketika memulainya kita niatkan karena Allah. Kalau sudah karena Allah, kita yakin Allah lah yang punya kekuasaan, Allah lah yang punya kehendak, Allah lah yang bisa mengatur apapun sesuai kehendak Allah. Saya sudah berusaha ini, bagi yang masuk sudah belajar, tapi nggak lulus. Ya sudah, yang penting sudah belajar. Tidak perlu dipikir, tidak perlu disesali. Kenapa? Allah mentakdirkan saya tidak lulus. Nah, bagaimana mensikapi takdir? Mensikapi takdir itu sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, maka dia harus yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya itu semua adalah keputusan Allah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, dan Allah berikan di waktu yang terbaik pula untuk kita. Kalau itu Bapak Ibu tanamkan pada diri kita, Ibu dan Bapak tidak akan pernah menyesal dalam hidup. Gagal seperti apapun tidak akan pernah menyesal. Kenapa? Orang menyesal itu karena merasa dirinya bisa, sombong duluan. Saya punya planning begini. Coba tingkat bunuh diri tertinggi itu mana? Di Jepang. Karena tingkat rasionalitasnya paling tinggi orang Jepang itu. Orang Jepang itu kalau lulus, dia cari pekerjaan, dia bisa bergening. Saya kemampuannya ini, keahliannya ini, saya bisa menghasilkan, menyumbang perusahaan akan bisa menghasilkan profit sekian-sekian, maka gaji saya harus sekian. Dalam hidupnya dia punya planning, saya bekerja di perusahaan ini, gaji sekian, dalam 2 tahun saya punya apartemen, dalam tahun kelima saya punya rumah, tahun saya menikah, dan saya punya mobil, saya jadi direktur, ada planning. Tertib hidupnya. Tapi apa yang terjadi ketika apa yang sudah planning sudah sangat rasional, sangat rasional. Tahu-tahu sekarang ini manajer-manajer di Jakarta yang muda-muda yang punya potensi seperti itu, bahasanya high-tech semua itu luar biasa. Memang ide-idenya brilian, ya. Cuma kalau dia tidak punya
bekal keimanan kepada Allah, yang terjadi apa? Stres. Sudah saya planning tahun kedua punya apartemen, ternyata ada krisis moneter. Lalu siapa yang bisa mengendalikan krisis? Nggak ada kan? Tahun kelima saya sudah punya penghasilan sekian, ternyata perusahaannya bangkrut, payah. Nggak ada yang tahu. Ya kayak kita ini, ternyata sudah kita jaga mobil kita, beli pertamax, ternyata oplosan. Siapa yang menghendaki itu? Nggak ada. Artinya apa? Itu di luar kemampuan kita. Ini yang harus Bapak Ibu sadar, bahwa dalam hidup itu kata Habib Smith dalam kitab Zaman Besar itu disebutkan antalam tajid kullama turid pakaifa turid antalam tajid min nafsika kullama turid pakaifa turidu min ghairika kullama turid. Artinya apa? Kamu sendiri tidak mampu berbuat, merealisasikan segala keinginan yang kamu planning untuk diri kamu aja kamu gak mampu. Bagaimana kamu bisa mengatur orang untuk bisa berbuat baik kepada kita? Wong ngatur orang dhewe gak iso. Iya kan? Antalah tajid min nafsika kullama turid. Kamu melakukan yang terbaik untuk dirinya saja nggak bisa. Kuliah nggak lulus. Bagaimana orang lain suruh harus apresiasi pada kita? Nah, mahasiswa ketika wajahnya wajah atau apapun prestasi, kita tidak punya prestasi apa-apa. Jadi kita memanage diri kita sendiri nggak bisa, apalagi orang lain. Ingat, dalam hidup itu ada dua hal. Pertama, segala sesuatu yang bisa kita kontrol, kita kuasai. Dan yang kedua, segala sesuatu yang tidak bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kuasai. Apa itu? Segala sesuatu yang bisa kontrol dan kita kuasai, yang di diri kita ini. Kita bisa kontrol tangan kita, mulut kita, mata kita, ya kan? Jangan sampai kita berbicara yang tidak baik. Karena apapun yang tidak baik pasti akan melahirkan efek tidak baik. Itu hukum alam, namanya sunnatullah. Kalau kamu ingin merasakan kebaikan, maka keluarkan aura kebaikan dalam hidup kamu. Kamu akan merasakan kebaikan itu akan terjadi pada diri kamu. Ya, itu pertama. Jadi kontrollah diri kita sendiri. Mulut kita dijaga, mata kita dijaga, pikiran kita dijaga, anggota tubuh kita jaga. Jangan sampai menyakiti orang lain. Ya, dan ada yang tidak bisa kita kuasai dan kita kontrol apa? Ya, orang lain. Ya kan? Bisa nggak? Saya sudah pidato kayak gini, saya berharap kamu harus memuji saya semua. Bisa nggak? Ya nggak bisa. Yang tidak puji minimal sumbangan berapa lah? Malu kan? Nggak bisa. Karena itu di luar kewenangan kita. Nah ini yang sering-sering kita tidak merasakan, tidak membayangkan, dan tidak menyadari. Saya sudah berbuat baik, tapi kok balasannya seperti itu? Baik itu menurut saya, tapi menurut orang lain tidak baik. Kan bisa kan? Bisa kan? Dan kita tidak bisa menjaga komentar orang lain itu tidak bisa. Apalagi sekarang musim netizen. Waduh, itu mahal benar dengan komentarnya. Netizen itu mahal benar dengan komentarnya. Luar biasa. Tidak bisa, itu di luar kontrol kita. Yang bisa kita lakukan kembali ke jalur publicity. Nyaman hidup kita kalau hidup di jalur publicity. Hiduplah yang ikhlas, nanti tulus. Yang penting kita lakukan apa yang terbaik menurut kita
kita serahkan kepada Allah, karena Allah sudah berjanji kalau kita melakukan yang terbaik menurut Allah dan kita diridhoi oleh Allah, maka Allah akan perintahkan semua makhluknya untuk menyenangi kita. Wah, karena senang dan tidak bukan urusan hati, yang sangat urusan Allah. Oh, kita sendiri aja nggak bisa atur kontrol hati, ya kan? Makanya disebut ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Sudah hati itu kita nggak bisa Allah. Maka semuanya kita minta kepada Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu yang kedua syukur. Gimana? Sudah kurang berapa menit? Cukup. Hah? Daripada mic saya dimatikan selama menit. Wajah-wajahnya sudah mulai begitu. Sudah kurang bersyukur. Ya, 5 menit sudah ya. Baik. Jadi Bapak Ibu, ini sudah ini. Ya, seperti ini. Saya masih senang, tapi saya kan nggak bisa kontrol beliaunya. Beliau yang kontrol diri saya, itu repot saya kan. Ya, harus kalah, ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini dalam rangka nuzulul Quran. Itu yang saya sampaikan semua adalah inti ajaran Al-Quran yang selama ini belum kita sadari sebenarnya itulah yang bisa menuntut hidup kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ingat, kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan hidup itu adalah mutlak kekuasaan Allah. Kalau kita ingin bahagia, ingin tenang, ingin sakinah hidup ini, siapapun kita, berapapun kekayaan kita, sehebat apapun jabatan kita, tidak ada hubungannya dengan itu semua. Kalau Allah berkehendak, sehebat siapapun, maka Allah cabut ketenangan dari hatinya, dia bisa kesepian di tengah keramaian. Ya kan? Orang kesepian itu kan tidak harus meskipun ramai orang teriak-teriak, dia tetap sendiri. Karena sudah Allah cabut. Dari ketenangan, sakinah, mutmainnah, itu semua datang dari Allah. Maka yang kita lakukan agar itu kita senantiasa diberikan ketenangan oleh Allah, kita mendekat kepada Allah, kita meningkatkan ibadah kita. Tunggu kapan bulan Ramadan itu Bapak Ibu? Ini sudah masuk 10 ketiga ya, 10 terakhir. Kita betul-betul harus bersyukur, memohon kepada Allah. Mahal loh. Coba sudah berapa Ibu, Bapak Ibu, oleh kanan kiri, ada nggak saudara kita yang sudah tidak ketemu Ramadan tahun ini? Ada kan? Kita bersyukur. Maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, kesabaran, istiqomah, sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan ini sampai akhir. Dan kita lulus semua sebagai hamba-hamba yang muttaqin. Amin. Allahumma amin. Dan juga bisa memohon kepada Allah, semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'matihi wa ihsanihi wa bihi. Ya Rabbana wa اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو باللسان برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا كريم يا ميسر يسير يا مدبر مدبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير سهل علينا كل عسير سهل علينا كل عسير وليس المسير بذلك والشيء القدير كما لا يحتاج الى بيان والتفسير هذا اليك كثير وانت عالم بها وخبير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ampunan atas segala dosa silap kami, orang tua kami, pemimpin kami. Tunjukkan kami di jalan yang benar. Allah yang suratul al-mustaqim, suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kemampuan, berikanlah kami kesabaran, berikanlah kami istiqomah dalam taat menjalankan seluruh syariat, dan jadikan kami sebagai hamba-hamba yang muttaqin. Untukkan kami semua, mobil khusus yang hadir di mobil ini telah bersama di surga ya Allah. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقبل دعانا بسر الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.